Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Jim yang saat itu sedang mengintai sebuah markas pengedar barang haram. Saat itu Jim ditugaskan berdua dengan sahabatnya yang bernama Lee. Sebelum masuk ke markas pengedar, Lee memberikan hadiah untuk Jim sebuah jam tangan. Karena pada saat ini Jim sedang berulang tahun. You watch all the minutes tick by, tick, 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 and you say, let's go. Are you ready to have some fun? Here we go. Setelah itu mereka berdua masuk ke dalam. Di dalam sana Lee dan Jim tidak menemukan apapun dan hal itu membuat Jim dan Lee lengah. Padahal saat itu para penjahat baru saja keluar dari persembunyiannya. Hingga saat Lee kembali masuk, ia harus terkena tembakan. Jim sendiri langsung menghabisi orang-orang tersebut. Bahkan satu di antaranya berhasil Jim tangkap. Namun saat Jim mencoba memborgolnya, orang tersebut berhasil membalikan keadaan. Ketika Jim akan dihabisi, Lee terlebih dulu membunuh orang tersebut. Kemudian Lee menyuruh Jim untuk segera keluar karena tempat tersebut akan meledak. Run, Jimmy, run! Oh. Pada akhirnya Jim selamat sementara Lee harus tewas dalam misi. Dua bulan setelah kejadian itu, adegan beralih ke kota Nevada. Di sana ada seorang programmer yang berhasil merusak sinyal polisi untuk menyelamatkan kelompoknya. All your roads are clear. Proceed from A to F. Tak lama setelah itu, datanglah kelompok tersebut yang ternyata kawanan perampok. Mereka semua sangat senang setelah berhasil merampok uang sejumlah 10 juta dolar. Otak dari perampokan tersebut adalah kakek tua ini yang bernama Lawson. Sementara yang mengatur rencana yaitu seorang bernama Bank, ini orangnya. Saat itu Bank dan kakek Lawson saling berpelukan karena mereka telah berhasil. Di sini kakek Lawson akan pergi sebentar untuk membuang mobil yang barusan mereka gunakan untuk merampok, yaitu sebagai upaya untuk menghilangkan jejak. Alright, everybody, get over here. Setelah kakek Lawson pergi, Bank dan yang lain sudah tidak sabar untuk membuka tas yang berisi jutaan dolar itu. Namun mereka semua dibuat terkejut karena ternyata di dalam tas itu adalah sebuah bom. Anak buah Bank yang panik langsung berusaha membuka pintu, sayangnya pintu tersebut sudah dikunci. Mereka akhirnya sadar kalau kakek Lawson telah menjebaknya. Karena tidak ada pilihan lain, Bank harus mencoba menjinakkan bom tersebut. Sementara kakek Lawson yang sudah cukup jauh dari sana, ia hendak meledakkan bom tersebut melalui panggilan ponsel. Si kakek sangat senang karena uang tersebut kini menjadi miliknya seorang. You don't know anything about defusing bombs. Saat ponsel itu dihubungkan, Bank ternyata berhasil menjinakkan bom tersebut. Kemudian ponsel itu Bank angkat lalu ia mengatakan ke kakek Lawson kalau mereka akan memburu dan menghabisi si kakek secepatnya. Setelah itu Bank menyuruh si programmer untuk melacak keberadaan kakek Lawson. Karena sebelumnya ternyata Bank juga sudah curiga dan ia sempat menaruh alat pelacak di baju si kakek saat berpelukan tadi. Call up his location on your doodad. All right, it's coming up on the screen. Adegan beralih ke Jim yang kala itu sedang menemui anak gadisnya yang bernama Mira di sebuah pondok di dekat hutan. Mira mengatakan kepada ayahnya kalau mobil tuanya sudah rusak. Saat itu juga Jim langsung membetulkan mobil tersebut.
Setelah mobilnya kembali hidup, Mira berpamitan kepada Jim dengan alasan ia sudah ditunggu oleh temannya. Siang harinya terlihat Jim sedang sibuk merakit senjata untuk dirinya berburu ke hutan. Kemudian ia juga menghubungi temannya yang merupakan Paul Hood untuk mengajaknya ikut berburu. Sayangnya temannya itu tidak bisa karena sedang bertugas. I'm hanging up now. Tak lama ponsel Jim berdering yang ternyata kali ini ia mendapat telepon dari sheriff. Sheriff itu mengatakan kalau Jim harus segera ke kantornya karena Mira anaknya barusan telah berbuat onar. Saat si sheriff tengah menginterogasi Mira, tiba-tiba Beng dan komplotannya datang. Di sini Beng meminta si sheriff untuk membantunya dalam menangkap kakek Lawson yang saat ini bersembunyi ke hutan. Howdy. Ma'am. Tak lama sampailah Jim ke kantor sheriff. Jim sempat melihat si programmer dan anak buah Beng sedang menunggu di luar. Saat Jim masuk ke dalam, ia langsung ditodong oleh seorang wanita bernama Dominika yang merupakan anak buah Beng. Di sini Jim bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Beng menjawab kalau mereka sedang mencari rekannya yang kini kabur ke hutan. Namun karena si sheriff tidak mau bekerja sama, maka mereka menghajarnya. Kemudian Jim menawarkan diri untuk membantu mereka asalkan Beng mau melepaskan si sheriff dan juga Mira anaknya. Mendengar hal tersebut, Beng setuju, namun si sheriff harus dihabisi karena telah berani menolak permintaannya. Tak lama anak buah Beng yang di luar datang dengan menodongkan pistol. Namun dengan mudah Jim membalikan keadaan. Get the gun out. Why don't you go ahead? Sayangnya pistol tersebut tidak ada pelurunya. Alhasil Jim harus menuruti keinginannya. Di sini Beng tidak memberitahu mereka kalau Mira adalah anaknya. It is to me. All right, let's gear up. Let's get going. Yeah. Singkat cerita, mereka pergi menuju hutan. Hingga komplotan Beng menemukan mobil kakek Lawson dengan label pelcak yang sudah si kakek simpan. Sebelum masuk ke hutan, Dominika mengikat Mira agar Mira tidak bisa kabur. Di suatu kesempatan, Mira bertanya kepada Jim ayahnya apa yang akan ia lakukan. Jim menjawab kalau Mira harus bersabar karena sebentar lagi hari akan gelap. Setelah itu, Mira meminta izin ke Dominika untuk pipis sebentar. I'm cold. Hingga tak lama kemudian, Jim mendengar Mira yang berteriak meminta tolong. Saat dilihat, ternyata Mira hendak diperkaos oleh salah satu anak buah Beng. Saat itu juga Jim langsung menghajar orang tersebut. Bahkan tangan dan kakinya dipatahkan oleh Jim. Saat Beng bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Dominika mengatakan kalau anak buahnya telah mengacau dengan menyakitinya lalu hendak memperkaos Mira. Mendengar hal tersebut, Beng langsung menyuruh anak buahnya yang bernama Jensen untuk menghabisi si pengacau tersebut. Setelah itu, Beng pura-pura hendak menembak Jim hingga Mira berteriak memanggil Jim dengan sebutan ayah. Akhirnya komplotan Beng sadar kalau Jim adalah ayah kandung Mira. Pantas saja Jim sangat peduli dengan keselamatannya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan.
Setelah berjalan cukup jauh, si programmer terus mengeluh karena ia sudah merasa sangat kelelahan. Hal tersebut membuat Johnson sedikit mengejeknya. Bahkan ketika si programmer kehabisan air, Johnson menawari air kencingnya. Hal tersebut ternyata membuat si programmer marah hingga terjadi baku hantam antara mereka. Ketika baku hantam terjadi, Mira memanfaatkan momen itu untuk kabur dari sana. Namun sayangnya ia dapat dihentikan oleh Beng. Di sini Beng mengancam Jim dan Mira untuk tidak berbuat ulah lagi. Karena sekarang ia tidak akan segan-segan menghajar mereka berdua. Get up. Singkat cerita, karena sudah larut malam, mereka memutuskan untuk beristirahat. Di sini Beng meminta Mira untuk tidur di dekatnya karena ia takut kalau Mira dan Jim akan kabur. Hingga saat semua tertidur, Jim mendekati Beng untuk melepaskan Mira. Sayangnya hal tersebut ketahuan oleh Johnson yang langsung menghantam kepala Jim sampai pingsan. Esok paginya ketika hari masih gelap, mereka membangunkan Jim dan menyuruhnya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Mereka terus berjalan menuju ke dekat perbatasan Kanada. Mereka yakin kalau kakek Lawson sedang menuju ke sana. Di tengah perjalanan, Jim berhasil menemukan sobekan peta yang dipakai untuk membuat api. Artinya kakek Lawson tidak berada jauh dari tempat tersebut. Si programmer yang sedang meluruskan pinggang dibuat kaget karena ada sesosok mayat di bawahnya. Saat dicek, ternyata orang tersebut adalah salah satu teman Jim yang kemarin ia ajak untuk berburu. Dari olah TKP yang ia lakukan, Jim sudah dapat menyimpulkan kalau temannya tersebut sudah bekerja sama dengan kakek Lawson. Dan kini si kakek menghabisinya karena mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan si kakek yang saat itu tengah terluka kakinya. Di sini Beng dan yang lain menanyakan perihal uang yang telah si kakek bawa. Namun kakek Lawson mengatakan kalau uang itu sudah lenyap. Bahkan ia lebih senang dihabisi daripada memberitahu di mana uang tersebut. Dominika yang sudah tidak tahan, ia langsung menghabisi kakek Lawson. Saat Beng dan yang lain hampir menyerah, Mira menyarankan mereka untuk menyusuri sungai. Di sini Jim menanyakan kenapa Mira malah ingin membantunya. Mira menjawab kalau ia dan Jim sudah tidak dibutuhkan, maka mereka akan langsung menghabisinya. Tak lama berjalan, akhirnya mereka menemukan uang tersebut. Sayangnya uang itu berada di bawah jurang. Beng meminta si programmer untuk mengambil uang tersebut, namun ia menolak. Hingga Jim menawarkan diri untuk mengambil uang tersebut. Jim meminta syarat ia mau mengambil uang itu asalkan mereka mau melepaskan Mira. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Beng. Beng hanya mau melepaskan Mira jika Jim sudah mengambil uangnya. Akhirnya Jim turun ke bawah untuk mengambil uang tersebut. Oh man, that is cool. That is crazy, Bo. Oh, come on, Dad. He's made it. Son of a bitch. Nice and easy.
Namun saat Jim kembali ke atas, Beng langsung menembaknya. Expiration date. Tak hanya Jim, Mira juga hendak ia habisi. Beruntung Mira mengatakan kepada Beng kalau hanya dirinya yang bisa membawa mereka keluar dari hutan ini. Setelah itu mereka berjalan keluar dipandu oleh Mira. She's got a point. I like your attitude, little spunky. Survival instinct, that's good. Di tengah jalan, si programmer yang gabut mencoba meledek Mira dengan mengatakan Mira adalah seorang yatim piatu. Alhasil Mira langsung meludahinya. Merasa terejek, si programmer menonjoknya. Namun hal itu dibalas oleh Dominika. Setelah itu, Beng yang juga sudah muak, ia langsung menghajar si programmer sampai pingsan. Kemudian mereka meninggalkannya. Di balik itu, Jim ternyata masih hidup karena tembakan Beng hanya mengenai samping perutnya. Malam harinya, Mira yang sudah merasa lelah meminta Beng untuk melanjutkan perjalanannya esok hari. Beng awalnya menolak, namun ia tidak bisa memaksa karena hanya Mira yang tahu jalan menuju perbatasan. Setelah itu, Beng meminta Johnson untuk mengeluarkan makanan. Sayangnya semua makanan disimpan di tas si programmer. Hal tersebut tentu membuat Beng sedikit marah. Bollocks! Di sisi lain, si programmer terlihat sedang makan berharap Beng dan yang lain mau kembali. Tengah malam saat si programmer sedang kencing, tiba-tiba Jim menampakkan dirinya lalu menghilang. Hal tersebut tentu membuat si programmer ketakutan. Hingga di suatu kesempatan Jim mulai melumpuhkannya. Di sini Jim bertanya di mana mereka. Si programmer menjawab kalau mereka sedang menuju perbatasan untuk kabur ke Kanada. Setelah mengetahui hal itu, Jim langsung menghabisinya. Catch. Esok harinya, Beng yang sudah berjalan seharian tanpa makanan merasa sudah sangat bosan. Sementara Mira yang tahu kalau ayahnya tidak akan semudah itu tewas, ia mencoba memberi petunjuk agar si ayah mudah menemukannya. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di sini Johnson yang berusaha menyalakan rokok malah tertinggal rombongan. Hingga Johnson menantang Jim untuk berduel. Terlihat Johnson yang berhasil memojokkan Jim, namun duel itu terus berlanjut dan sekarang Jim yang mendominasi. Pada akhirnya Jim berhasil menghabisi Johnson. Di sisi lain, Beng dan Dominika berusaha memanggil Johnson namun tidak ada jawaban. Hingga mereka terpaksa meninggalkan Johnson. Mira sendiri sekarang tambah yakin kalau ayahnya masih hidup dan akan segera menghabisi mereka. Setelah berjalan cukup lama, kini mereka mendekati perbatasan. Namun saat mereka sedang lengah, tiba-tiba Jim melemparkan kayu yang tepat mengenai perut Dominika. What? Hal tersebut tentu membuat Beng merasa marah. Di sini ia mengancam Jim akan membunuh Mira jika Jim berani bermacam-macam dengannya.
Di suatu kesempatan, Beng berhasil menemukan Jim lalu menembaknya. Beruntung Jim tidak terkena tembakan, namun ia harus terperosok ke jurang. Setelah itu, Beng memaksa Mira untuk segera berlari ke arah perbatasan yang tinggal beberapa kilo lagi. Get up! Get your ass up! Singkat cerita, Beng sudah di perbatasan dan melihat beberapa orang yang hendak camping ke dalam hutan. Namun tak pikir panjang, Beng langsung menghabisi orang-orang tersebut. Setelah itu, Mira meminta Beng untuk melepaskannya karena apa yang diinginkan Beng sudah tercapai. Saat itu juga Beng menghajar Mira sampai pingsan. Kemudian Beng pergi dari sana menggunakan motor ATV. Tak lama Jim datang menghampiri Mira. Di sini Jim menyuruh Mira untuk meminta bantuan. Sementara dirinya akan terus memburu Beng. Where are you going? Beng sendiri merasa lega karena ia kini sudah sangat dekat di pemukiman warga. Beng yang mendengar suara kendaraan langsung berusaha bersembunyi. Hingga saat Jim kedekatnya, ia pun langsung menghajar Jim. Lalu Beng berusaha kabur dari tempat tersebut. Jim juga terus mengejar karena tidak ingin pemburuannya sia-sia. Hingga Jim berhasil menghentikan Beng lalu saling baku hantam. Pada akhirnya Jim berhasil melumpuhkan Beng. Saat Jim menghela nafas sebentar, tiba-tiba Beng yang masih hidup mendorong Jim dari atas. Sayangnya Beng malah ikut jatuh dengan posisi ia berada di bawah. Di sini Jim mengambil uang tersebut termasuk jam pemberian sahabatnya dulu. Congratulations, big dog. Can be unraveled. You watch all the minutes tick by, tick, 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 and you say, let's go. Tak lama datanglah Mira menghampiri. Jim bertanya kenapa Mira tidak mencari pertolongan dan malah pergi ke sini. Mira menjawab kalau ia tidak akan mungkin meninggalkan Jim. Saat mereka hendak pergi, Beng kembali datang lalu mengolok-ngolok mereka. Jim yang sudah sangat kesal, ia menaiki motor ATV lalu menghantamkannya kepada Beng. Setelah itu Jim juga menembakkan senjatanya ke arah Beng. Akhirnya mereka hendak pulang dengan uang jutaan dolar. Di sini Mira meminta Jim untuk membelikan mobil baru karena mobilnya di rumah sering mogok, kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.